Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika. Tapi matematikanya yang gampang-gampang aja ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pembahasan contoh-contoh soal resmi SNBT 2024 ya. Ini bagi para pejuang PTN tetap semangat. Yuk, kita akan lanjutkan ya pembahasannya. Kemarin kita sudah bahas soal penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif ya. Sekarang kita coba bahas contoh-contoh soal penalaran matematika ya. Yuk langsung saja ke soalnya. Oke, soal yang pertama. Ya, di sini ada biang lala katanya ya. Dimana bentuknya seperti yang teman-teman lihat ya. Di situ ada keterangan. Jadi dalam waktu 5 menit biang lala itu berputar melalui lintasan sepanjang 125/4 pi katanya ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit ya? Oke, kita bahas. Yang pertama, di sini ada keterangan bahwa ketinggian titik P dari tanah itu adalah 35 meter ya. Sedangkan ketinggian dari tanah ke biang lala ini ya itu adalah 10 meter. Sehingga kita dapat jari-jari dari lingkarannya itu ya, biang lalanya, yaitu 35 kita kurangi dengan 10 sama dengan 25 meter. Nah, itu adalah jari-jari biang lalanya. Oke, berikutnya kita tahu rumus keliling ya. Keliling itu adalah 2 pi r gitu ya, 2 kali pi kali r. Berarti kita dapat kelilingnya karena r-nya sudah kita tahu ya. Jadi 2 pi dikali r-nya 25 berarti 50 pi gitu ya. Jadi kita tahu keliling dari biang lala tersebut yaitu 50 pi. Kenapa kita cari kelilingnya? Karena satu keliling itu ya satu putaran gitu ya jadinya ya. Sedangkan dalam pertanyaan itu kan ditanya berputar satu putaran dalam waktu berapa menit ya. Jadi makanya kita harus tahu dulu besar kelilingnya ya. Oke, berikutnya kita akan gunakan perbandingan. Kenapa? Karena di sini udah dikasih tahu tuh ya, dalam waktu 5 menit kan 125 per pi. Oke, ya sebelumnya saya ingin kasih tahu teman-teman apa ya, ibaratnya konsep perbandingan itu sederhananya gini teman-teman ya. Kalau membandingkan, teman-teman bandingkan dengan unsur yang sama. Jadi kalau waktu ya kita bandingkan dengan waktu ya. Jadi waktu yang ditanyakan kita bandingkan dengan waktu yang diketahui. Terus lintasan yang ditanyakan ya kita bandingkan dengan lintasan yang diketahui, seperti itu ya. Oke. Nah, ini udah diketahui waktunya 5 menit dan lintasannya 125 per pi. Ya, kita gunakan ke perbandingan. Ya, misalkan waktu yang diperlukan itu X gitu ya. Misalkan kita bandingkan dengan waktu yang udah kita ketahui yaitu 5 menit gitu. Lalu kita ketahui lingkaran ya, lintasan satu putarannya. Sedangkan 125/4 pi ini lingkaran dalam waktu 5 menit ya. Lalu kita sederhanakan ya, kita coret-coret saja yang sama. Terus ini 4-nya kalikan 50 supaya gampang, sehingga kita dapat perbandingannya seperti ini. X per 5 sama dengan 200 per 125. 5 boleh kita coret dengan 125 ya, sehingga kita dapat 200 per 25 gitu ya. Nah, 200 bagi 25 itu adalah 8 ya. Jadi jawabannya adalah 8 menit. Seperti itu teman-teman ya. Kita gunakan perbandingan. Oke, soal berikutnya ini tentang apa? Maksudnya itu sama ya, ceritanya sama. Jadi untuk soal penalaran matematika itu biasanya satu cerita itu untuk beberapa soal gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Pada suatu saat seseorang berada di titik B katanya ya. Di titik B itu berarti titik paling tinggi ya teman-teman. 20 kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah E. Jadi ini bicara 20 menit kemudian gitu ya. AC itu adalah
diameter ini ya, AC ini tengah-tengah lah. Oke, kita mulai ya. Pertama, titik awalnya ada di B ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk satu putaran itu adalah 8 menit ya. Tadi kan kita udah berhitung di soal sebelumnya. Oh iya. Jadi di soal seperti ini teman-teman harus perhatikan pula ya pertanyaannya. Lalu adakah keterkaitan dengan soal sebelumnya gitu ya. Karena data yang sebelumnya biasanya kita gunakan lagi gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, nah ini kita tahu satu putaran tuh 8 menit, sedangkan ini ditanya 20 menit. Jadi 20 menit itu berapa putaran? Kan itu ya. Nah, 20 menit kita bagi dengan 8. Jadi itu dapatnya 2,5 putaran atau 2,5 putaran. Oke. Nah, teman-teman perhatikan untuk satu putaran. Jadi kalau kita mulai di B, kalau satu putaran ya kembali ke B gitu ya. 2 putaran ya balik lagi ke B. Maka yang kita hitung setengah putarannya saja. Ya, jadi perpindahannya itu adalah setengah perputarannya saja. Jadi dari B setengah putaran itu kan ke D kan ya. Nah, oke, jadi ternyata ketika 2,5 putaran atau setelah 20 menit, maka dari titik B nanti menuju titik D gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah titik D ke AC ya. Titik D ke AC, D ke AC. Ya ini kan jari-jari ya. Jari-jari itu adalah 25 meter ya. Kita udah hitung tadi ya di soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, 25. Nah seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi ya, data-data di soal sebelumnya kita masih gunakan di soal ini juga ya. Ya kita lanjutkan. Soal nomor 3 ini ceritanya masih sama ya. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah titik Q ya, yang menjadi patokan ini titik Q. Jarak terjauhnya Nah, kalau bicara jarak itu biasanya kita buat garis lurus ya, jangan belok-belok ya. Jadi kita akan buat garis lurus ini ya. Kira-kira terjauhnya di mana ya, seperti ini kurang lebih teman-teman. Kita buat garis lurus ya. Dan misalkan titik terjauhnya adalah di S, jadi kemungkinannya seperti ini ya. Ya melalui titik pusat P juga ya, melalui titik pusat P itu jarak terjauh yang mungkin. Nah berarti ya dari gambar kita dapat bahwa QS itu bisa kita dapat dari QP ya ditambah PS ya. PS nya sendiri itu adalah jari-jari 25 gitu ya. Nah sehingga yang kita perlu cari hanya QP nya saja gitu ya. QP, P itu adalah titik pusatnya biang lala gitu ya. Nah caranya teman-teman boleh menggunakan titik koordinat atau boleh menggunakan segitiga ya. Nah di sini coba saya bahas dengan menggunakan konsep segitiga siku-siku ya. Jadi teman-teman ambil garis seperti ini, garis bantu namanya, sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku gitu ya. Tinggal kita tentukan panjangnya saja ya. Nah panjang dari pusat ke titik ini nih ya di bawah D itu adalah 25 itu adalah jari-jarinya dari P ke D, lalu ditambah sisanya itu 5 meter. Dari mana taunya nih 5 meter? Teman-teman perhatikan QR itu kan tingginya 5, sedangkan T ke D itu 10. Berarti ini kan kalau kita tarik garis lurus berarti tengah-tengahnya ya 5 ya. Karena itu kita dapat 30. Sedangkan yang ininya udah jelas 40 ya. Maka kita bisa dapat QP-nya dengan Pitagoras. 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini sama dengan 50 kuadrat ya. 50 akar dari 50 kuadrat itu maksudnya ya, yaitu 50. Nah, ya sudah kita masukkan saja QP-nya 50 sehingga kita dapat jarak terjauhnya adalah 75. Sorry. Nah, gitu. Ya. Nah ini teman-teman adalah contoh soal terbaru dari SNBT 2024 ya, yang belum ada di sebelumnya, yaitu soal isian namanya. Jadi teman-teman tidak diberikan pilihan jawaban ya, jadi harus ya benar-benar mengerjakan sendiri ya gitu ya.
Ya cuman memang jawabannya biasanya tidak dalam bentuk jawaban yang kompleks ya, entah itu pecahan atau koma-komaan gitu ya, enggak ya. Nah ini contohnya seperti ini, jawabannya 75 bulat ya. Oke, lanjut ya. Contoh soal nomor 4. Ini ceritanya masih sama soal biang mala. Pertanyaannya adalah pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan titik QR adalah, oke ini jarak terpendek ya, patokannya dari Q ya. Ya ini jarak terpendek yang mungkin ya teman-teman ya. Nah gitu ya, dari Q ke ini titik ini ya. Oke, nah ini saya buat ilustrasi ya, segitiga gitu ya, segitiga PT, terus ini QR. Nah misalkan titik ujungnya ini adalah S, maka jarak bayangan dari QR itu adalah RS gitu ya, RS ya. Ini panjang-panjangnya udah kita ketahui sebelumnya ya. Gitu, oke. Nah bayangan tiang QR itu nanti adalah RS gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan lampunya di sini menyorot ke sini gitu ya, sehingga ada bayangan di sini. Oke, kita misalkan panjang RS itu adalah X gitu ya bayangannya. Nah X ini yang akan kita cari. Menggunakan konsep apa? Ini kalau teman-teman lihat nih segitiganya siku-siku nih ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Maka kita gunakan kesebangunan ya. Segitiga PTS yang gede itu akan sebangun dengan segitiga QRS yang kecil, sehingga kita bisa gunakan perbandingan ya. Yang kita bandingkan, ingat unsur-unsur yang sama. RS ini akan berbanding dengan TS gitu ya, sama-sama di bawah gitu. Dan RQ itu akan berbanding dengan TP gitu ya, sama-sama tegaknya gitu ya. Oke, kita tinggal masukkan nilainya saja. Jadi seperti ini ya, X dibanding TS itu 40 plus X ya, karena TS itu dari TR ditambah RS gitu ya. Sedangkan RQ nya 5 dan TP nya 35 ya, sudah diketahui. Tinggal kita kali silang saja, atau kita sederhanakan dulu nih, 5 dan 35 kita bagi 5 jadi 1/7 gitu ya. Baru kita kali silang sehingga kita dapat 7X sama dengan 40 plus X. X nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi kurang, dapatnya 6X sama dengan 40, dapat X nya 40/6, atau ada hasilnya ada 6/4/6. Kalau kita sederhanakan jadinya 6/2/3. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya ini soal nomor 5 ya. Di sini misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu katanya. Ketika bayangan tiang QR paling pendek, bayangannya yang paling pendek ya. Titik P pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang gitu ya. U itu paling pendek, P itu paling panjang, sedangkan titik A aksen itu bayangan ketika ditarik ke garis A ya. Berarti nanti B aksen itu adalah bayangan kalau kita tarik ke titik B gitu ya, garisnya. Oke, kita mulai dari garisnya dulu deh ya. Mulai dari A nih. A ini kita tarik garis melalui Q, itu jadinya A aksen bayangannya di sini ya. Gitu. Berikutnya dari D kita tarik. Nah ini karena dia terlihat terjauh ya, berarti ini V ya. Sedangkan C gitu ya kita tarik. Nah ini terpendek ya, kelihatan ya. Berarti U-nya ya kalau kita tarik dari B itu adalah B aksen ya. Oke. Lalu di soal ketika lampu berputar mulai dari titik A, berarti patokannya A ya. Dari titik A ini lampu. Nah, berarti kan bayangannya A aksen ya. Oke, mulai dari A aksen. Berikutnya dari A berputar ke D kan. Nah, D itu adalah V gitu kan. Nah, sebetulnya sampai sini teman-teman udah bisa jawab ya pertanyaan ini. Di sini urutannya dari A aksen ke V gitu ya. A aksen ke V ini cuman yang C kan ya. Kalau yang lainnya tuh nggak ada yang V. Jadi jawabannya udah kebaca yang C ya.
Oke, karena ini proses pembelajaran kita coba buktikan ya. Kan habis dari titik D lalu berputar gitu ya. Tidak ke C dulu ya, tetapi melalui, nah ini saya tandain gitu kan ya. Nah ini ada apa bayangannya? Ini kan aksen lagi ya, aksen lagi. Jadi tadi A aksen, P terus A aksen lagi ya, yang C itu kan, betul ya. Berikutnya apakah betul ke B? Kan masih jauh B. Nah ternyata di sini kan, ini dulu kan sampai titik ini yang saya tanda ini adalah bayangannya si B kan, lampunya gitu ya. Baru nanti ke C gitu ya. Nah ke C itu baru itu adalah jarak terpendek yaitu U gitu kan, bayangan terpendek ya maksudnya. Dan lalu ke B gitu ya, dan terakhir di A lagi ya. Jadi memang C jawabannya. Oke baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah ini ceritanya udah berbeda nih ya. Jadi ada apa ini, diagram lingkaran gitu ya. Di situ ada kecamatan A, ada kecamatan B. Ini menyatakan ada yang warna hijau itu yang kerja ya, yang orange itu nganggur, sedangkan yang biru itu, biru muda itu tidak aktif secara ekonomi. Oke, kita langsung saja. Ini pertanyaannya itu kan ada 3 pertanyaan. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Nah sebelum kita menjawab soal ini, disarankan sih sebaiknya teman-teman petakan dulu atau kita cari dulu semuanya ya, nilai-nilai semuanya. Misalkan di kecamatan A itu yang kerja ada berapa orang gitu ya, jadi cari dulu aja satu persatu semuanya ya, seperti ini. Jadi untuk cari yang bekerja kecamatan A itu kan 60% ya, 60% itu artinya 60/100 kita kali totalnya itu di sini 15.000, jadi dapat 9.000. Berikutnya dengan cara yang sama kita dapatkan yang nganggur berapa dan yang tidak aktif berapa gitu ya. Sama ya, kecamatan B juga kita cari dengan cara yang sama, kita dapat yang bekerja berapa, yang nganggur 4.200 dan yang tidak aktif itu 400. Nah kenapa kita harus cari ini dulu? Nah biasanya hitungan ini atau data yang kita dapatkan hasil perhitungan di sini nanti akan digunakan di soal-soal berikutnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir makan waktu di sini ya, karena ini nanti bakal kita pakai di soal-soal berikutnya gitu ya. Oke, kalau sudah kita hitung kita dapat berapa banyak masing-masingnya ya, baru kita jawab pertanyaannya. Oke, pernyataan pertama, banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Nah, angkatan kerja di kecamatan A itu adalah 9.000, sedangkan populasi angkatan kerja di kecamatan B itu adalah populasi angkatan kerja ya. Kalau bicara populasi angkatan kerja berarti seluruhnya gitu ya. Nah di kecamatan B ini seluruhnya ada 10.000 gitu ya, populasi angkatan kerja. Jadi pernyataan ini benar ya. Oke, pernyataan kedua, banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B. Banyak orang menganggur di kecamatan B itu berapa? 4.200. Lebih dari banyak orang menganggur di kecamatan A. Kecamatan A yang menganggur juga 4.200. Berarti pernyataan ini salah ya. Harusnya sama ya. Oke, pernyataan ketiga, banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A 3 kali lipat banyaknya orang yang tidak aktif di kecamatan B. Kecamatan A itu yang tidak aktif 1.800, sedangkan di B 400, bukan 3 kali lipatnya ya. Jadi ini juga salah. Oke, jadi jawabannya benar, salah. Lanjut soal berikutnya. Nah ini kan ceritanya sama, maka data yang sebelumnya tadi masih kita gunakan gitu ya. Oke, supaya lebih simpel kita buat seperti ini aja teman-teman ya. Kita buat seperti tabel beginilah ya. Oke, langsung pertanyaannya.
Perbandingan angka kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari kedua kecamatan. Ya, angkatan kerja di kecamatan A itu kan 9.000. Nah, kita bandingkan dengan yang bekerja atau menganggur. Yang bekerja di dua kecamatan berarti 9.000 kita tambah 5.400. Jadinya 14.400. Sedangkan yang menganggur 4.200 tambah 4.200 jadinya 8.400. Kalau kita jumlahkan ini dapatnya 22.800. Lalu kita bandingkan ya. Jadinya 9.000 dibanding 22.800 ya. Teman-teman karena nanti pas ujian itu nggak pakai kalkulator ya, teman-teman berlatih berhitung ya gitu ya. Nah, disarankan sih coret-coretan aja ya. Seperti ini 9.000 dengan 22.800. Pertama ya nolnya dulu deh dicoret gitu ya, 2 dapat 90/228. Lalu teman-teman bagi aja 2 dulu gitu ya, yang sederhana. 90 bagi 2 yang 45, 228 jadi 114. Berikutnya bagi 3 dapatnya 15/38 kayak gitu ya. Ini saran dari saya aja ya. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Ya lanjut soal nomor 8. Lagi-lagi ini kan ceritanya masih sama, berarti data yang sebelumnya kita masih pakai ya. Nah, ini juga ya contoh soal isian gitu ya, isian. Nah, kalau ini memang repotnya teman-teman tidak dapat pilihan jawaban ya. Jadi benar-benar harus ngitung gitu. Oke, pertanyaannya dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B. Nah, kita cek yang menganggur saja ya. Yang B itu 4.200, sedangkan total dari kedua kecamatan itu yang menganggur itu 8.400. Dari sini udah terlihat ya, itu setengahnya ya. Nah, seperti itu ya, jadinya 50% karena setengahnya ya. Jadi jawabannya 50%. Oke. Lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 ini datanya masih menggunakan data yang sama. Jika seorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Jadi kita akan mencari banyaknya orang yang bekerja atau menganggur dari dua kecamatan ya. Yang bekerja dulu, yang bekerja itu 14.400, sedangkan yang menganggur itu 8.400 ya. Lalu kita bandingkan dengan total keseluruhan berarti ya. Oke, yaitu 25.000 kan keseluruhannya. 15.000 ditambah 10.000 ya, tinggal kita bagi saja ya. Jadinya 22.800 dibanding atau dibagi dengan 25.000. Ya seperti tadi ya, kita sederhanakan aja dulu, misalkan nolnya kita coret dulu ya seperti itu, sehingga kita dapat 228 berbanding 250 ya. Boleh dibagi 2 dulu gitu ya, jadinya 114/125. Ya udah, karena di sini udah ada tuh jawabannya yang D gitu ya, maka ya jawabannya D. Oke, jadi teman-teman gak usah terlalu pusing dengan hitung-hitungan ya, lakukan aja hal-hal yang sederhana ya. Pembagiannya pun gak usah nyari yang susah-susah dulu aja ya, yang bisa aja, misalkan bagi 2 dulu kah, bagi 3 dulu, yang kecil-kecil aja. Oke, lanjut nomor terakhir ya untuk contoh soal penalaran matematika ya. Oke, berikutnya nih datanya masih sama ya teman-teman ya. Oke, jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang bekerja di kecamatan A sebanyak 10%. Ya, yang bekerja ini bertambah 10%. Berarti 10% itu 10/100 dari 9.000 itu 900 ya. Makanya yang bekerja di tahun 2000 jadinya 9.900. Itu yang bekerja dulu ya. Oke, berikutnya asumsi bahwa populasi angkatan kerja itu artinya totalnya ya. Populasi angkatan kerja itu artinya totalnya. Dan orang yang tidak aktif, ya udah jelas orang tidak aktif ya itu ya. Secara ekonomi tetap gitu ya, yang tidak aktif secara ekonomi tetap. Jadi
totalnya ya dan tidak aktif secara ekonomi itu tetap. Nah, seperti itu tetap. Otomatis ini yang bakal berubah adalah jumlah yang menganggur kan, itu konsekuensi ya. Karena totalnya katanya tetap gitu ya. Oke. Lalu kita cari dulu yang menganggur ya, yang menganggur. Ya, di sini kan yang bekerja itu bertambah 900 supaya tetap, berarti yang menganggur ya kita kurangin 900 ya supaya tetap ya. Sehingga kita dapat yang menganggur itu 4.200 dikurangi 900 jadi 3.300 ya. Oke, berikutnya tinggal kita hitung saja ya. Jadi total tahun 2022 itu kan 4.200 dibanding 15.000 kali 100 dapatnya 28%. Sedangkan tahun 2023 itu 3.300 ya. Dapatnya 22%. Di sini pertanyaannya, maka persentase pengangguran di kecamatan A berkurang berapa persen? Yang tadinya 28% menjadi 22%. Jadi berkurangnya adalah 6%. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu ya, dan ini adalah contoh resmi dari panitia SNPMB ya. Semoga ini bisa teman-teman dapat gambaran gitu ya, soal-soalnya seperti apa, tipe soalnya seperti apa, tingkat kesulitannya juga seperti apa ya, dan semoga bisa membantu teman-teman lebih efektif dalam belajarnya ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.